Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, yang kami sembah, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Khususnya kami hendak membaca firman dan merenungkannya. Bantulah kami ya Tuhan untuk memahami firman-Mu itu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita semua pada hari ini, Jumat 3 Januari 2025, yaitu yang ditulis dalam kitab Hagai pasal yang kedua ayat yang ke-5b. Demikian dikatakan, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Dalam bahasa Batak dikatakan, todikku marsi hohot do jongjong di tonga-tonga muna, unang hamu madiar. Bapak, Ibu, dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan, takut adalah sebuah fakta kehidupan yang tidak bisa kita hindari. Siapapun manusianya, sehebat apapun dia, sekuat apapun dia, dan sebijak apapun dia, ketakutan adalah satu hal, satu bagian dalam kehidupan kita yang tidak mungkin tidak bisa dilepaskan. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu yang mendengarkan firman ini pada pagi ini, siapa yang tidak pernah takut hidupnya? Saya yakin kita semua di sini pasti pernah mengalami sebuah ketakutan, kecemasan yang luar biasa, bagaimanapun situasi dan kondisinya. Nah, apakah ketika kita takut itu adalah sebuah sikap yang salah? Saya mengatakan rasa takut itu perlu bagi hidup kita. Kenapa kita juga perlu untuk takut? Sebab ketakutan membuat kita mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan dalam kehidupan kita. Kita buat contoh yang simpel. Ada seseorang yang takut dia akan miskin di masa depan. Sebagai sebuah upaya untuk menekan, mencegah ketakutannya, maka dia menabung. Ketika dia menabung, hati dia tenang, dia tidak takut miskin di masa yang akan datang. Itu yang pertama. Contoh yang kedua, saya mau pergi ke sebuah tempat. Saya takut di tengah jalan akan terjadi hujan. Maka saya sediakan payung supaya dalam perjalanan saya tidak terganggu. Nah, ini ketakutan-ketakutan yang perlu juga untuk kita lakukan, untuk kita hidupi, sehingga kita mengantisipasi segala sesuatu yang tidak bisa kita duga. Nah, tetapi yang tidak boleh kita lupakan adalah kita boleh takut, kita boleh cemas, tapi jangan ketakutan kita itu membuat kita kehilangan iman dan kehilangan harapan. Kenapa? Sebab kedua hal inilah yang menjadi fondasi kehidupan kita. Kalau ketakutan menghilangkan iman kita, kalau ketakutan menghilangkan harapan kita, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Amang Inang, ada dua jenis ketakutan. Takut yang membuat kita aktif dan takut yang membuat kita pasif. Ini berbeda. Apa bedanya? Kalau takut yang aktif itu membuat kita untuk semakin bijak, untuk semakin kuat di dalam menghadapi setiap tantangan. Tapi ketika ketakutan itu adalah ketakutan yang membuat kita menjadi pasif, kita tidak berdaya, kita tidak berusaha melakukan apapun untuk melawan ketakutan itu. Nah, Amang Inang, melalui kitab Hagai yang menyapa kita pada hari ini, kita diajak untuk memiliki keaktifan.
sekalipun kita ada dalam ketakutan dan kecemasan. Buktinya apa? Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa aktif bekerja di dalam kehidupan kita setiap detik, setiap jam, setiap hari, non-stop, tidak pernah berhenti. Nah, inilah yang menjadi modal bagi kita, inilah yang menjadi kekuatan bagi kita, bahwa Tuhan senantiasa aktif bekerja untuk menguatkan kehidupan kita. Khususnya saat ini kita sudah memasuki tahun 2025. Kita optimis, Manginang, kita percaya bahwa kehidupan kita ini akan melangkah menuju yang lebih baik di tahun 2025 ini. Tuhan katakan kepadamu semua, janganlah takut, sebab Aku dan Rohku akan tinggal dan diam di tengah-tengahmu. Ini adalah sebuah janji, ini adalah sebuah nasihat, pesan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Kapanpun, dimanapun, kemanapun kita melangkah, disitulah Roh Tuhan juga akan senantiasa menjaga kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapa yang baik, yang kami kenal, kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sungguh indah firman-Mu ya Tuhan, menyapa kami semua pada hari ini, bahwa Roh-Mu akan senantiasa tinggal di tengah-tengah kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami harapan ya Tuhan, bahwa kami tidak pernah ditinggalkan dalam menjalani hidup di dunia ini. Kau tahu ya Tuhan, begitu banyak tantangan, begitu banyak ujian yang kami hadapi di dunia ini. Tetapi dengan mengandalkan iman kepada Tuhan, kami yakin dan percaya kami akan sungguh-sungguh dikuatkan, kami akan dimenangkan melawan berbagai cobaan dan ujian itu semua. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau menyerahkan segenap kehidupan kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Ya Tuhan, apapun aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, kami mintalah Tuhan yang senantiasa ada di tengah-tengah kami, menuntun kami, membimbing kami, supaya setiap aktivitas yang kami lakukan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.